Shalom dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Sejenak mari kita awali hari ini dengan bersekutu bersama. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu yang kudus karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita Jumat 24 Juni 2022 tertulis dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang dimulai dari ayat 17 ini sampai ayat 20 mengingatkan kita tentang bagaimana kebenaran sejati datang. Tentu saja setelah orang banyak mendengar deskripsi Tuhan kita tentang orang yang diberkati Tuhan, mereka berkata kepada diri mereka sendiri, tapi kita tidak akan pernah bisa mencapai karakter seperti itu. Bagaimana kita bisa memiliki kebenaran ini? Dari mana asalnya? Mereka bertanya-tanya bagaimana ajarannya berhubungan dengan apa yang telah diajarkan kepada mereka sepanjang hidup mereka. Bagaimana dengan Musa dan hukumnya? Di dalam hukum Musa, Allah pasti menyatakan hidupnya yang kudus. Orang Farisi membela hukum dan berusaha mentaatinya. Tetapi Yesus berkata bahwa kebenaran sejati yang menyenangkan Allah harus melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan bagi orang-orang biasa, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang paling suci di masyarakat. Jika mereka belum mencapainya, harapan apa yang ada bagi orang lain? Yesus menjelaskan sikapnya sendiri terhadap hukum dengan menggambarkan 3 kemungkinan hubungan. Pada ayat 17a, terdapat pernyataan bahwa kita dapat berusaha untuk menghancurkan hukum. Orang-orang Farisi meskipun Yesus melakukan ini, pertama-tama otoritasnya tidak datang dari pemimpin atau sekolah manapun yang diakuinya. Bukannya mengajar dari penguasa seperti yang dilakukan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus mengajar dengan otoritas. Tidak hanya otoritasnya, tapi juga dalam aktivitasnya. Yesus seolah-olah menentang hukum. Dia dengan sengaja menyembuhkan orang pada hari Sabat dan tidak memperhatikan tradisi orang Farisi. Persekutuan Tuhan kita juga tampaknya bertentangan dengan hukum karena dia adalah teman penerbitan dan orang berdosa. Namun, orang-orang Farisi lah yang menghancurkan hukum. Dengan tradisi mereka merampok umat Tuhan. Dan dengan kehidupan munafik mereka tidak menaati hukum yang mereka klaim untuk dilindungi. Orang-orang Farisi mengira mereka melestarikan firman Tuhan, padahal kenyataannya mereka melestarikan firman Tuhan, meminyakinya sehingga tidak lagi memiliki kehidupan. Penolakan mereka terhadap Kristus ketika dia datang ke bumi membuktikan bahwa kebenaran batin dari hukum tidak menembus hati mereka. Yesus menjelaskan bahwa dia datang untuk menghormati hukum dan membantu umat Allah menyukainya, mempelajarinya, dan menjalankannya. Dia tidak akan menerima kebenaran artifisial dari para pemimpin agama. Kebenaran mereka hanyalah topeng luar. Agama mereka adalah ritual yang mati, bukan hubungan yang hidup. Itu buatan, tidak mereproduksi dirinya sendiri pada orang lain dengan cara yang hidup. Hal tersebut membuat mereka bangga, bukan rendah hati yang menyebabkan perbudakan, bukan kebebasan. Lalu dalam ayat 17b, ada pemahaman bahwa kita dapat berusaha untuk menggenapi hukum. Yesus Kristus menggenapi hukum Allah dalam setiap bidang kehidupannya. Ia menggenapinya dalam kelahirannya karena ia diciptakan di bawah hukum Taurat. Setiap ritual yang ditentukan untuk seorang anak laki-laki Yahudi dilakukan padanya oleh orang tuanya. Dia pasti menggenapi hukum dalam hidupnya karena tidak ada seorang pun yang dapat menuduh dia berbuat dosa. Sementara dia tidak tunduk pada tradisi ahli Taurat dan orang Farisi. Dia selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hukum. Bapa sangat senang dengan anaknya. Yesus juga menggenapi hukum Taurat dalam pengajarannya. Inilah yang membawanya ke dalam konflik dengan para pemimpin agama.
Ketika dia memulai pelayanannya, Yesus menemukan firman Allah yang hidup bertatahkan tradisi dan interpretasi buatan manusia. Dia memecahkan lapisan tebal agama ini dan membawa orang-orangnya kembali ke firman Tuhan. Kemudian dia membukakan firman kepada mereka dengan cara yang baru dan hidup. Mereka terbiasa dengan huruf hukum dan bukan inti kehidupan. Tetapi dalam kematian dan kebangkitannya, Yesus secara khusus menggenapi hukum. Dia menanggung kutukan hukum. Dia menggenapi jenis dan upacara perjanjian lama. Sehingga jenis dan upacara perjanjian lama tidak lagi dituntut dari umat Allah. Dia mengesampingkan perjanjian lama dan membawa perjanjian baru. Yesus tidak menghancurkan hukum dengan melawannya. Dia menghancurkannya dengan memenuhinya. Mungkin sebuah ilustrasi akan memperjelas hal ini. Jika saya memiliki biji ek, saya dapat menghancurkannya dengan salah satu dari dua cara. Saya bisa meletakkannya di atas batu dan menghancurkannya dengan palu, atau saya bisa menanamnya di tanah dan membiarkannya memenuhi dirinya sendiri dengan menjadi pohon ek. Ketika Yesus mati, dia mengoyak tabir bait suci dan membuka jalan ke tempat yang paling suci. Dia meruntuhkan tembok yang memisahkan orang Yahudi dan bukan Yahudi. Karena hukum digenapi di dalam Kristus, kita tidak lagi membutuhkan bait yang dibuat dengan tangan atau ritual keagamaan. Bagaimana kita dapat memenuhi hukum? Dengan berserah kepada Roh Kudus dan membiarkan Dia bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus memampukan kita untuk mengalami kebenaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak berarti kita menjalani kehidupan yang sempurna tanpa dosa, tetapi ini berarti Kristus menghidupi hidupnya melalui kita dan oleh kuasa Roh-Nya. Ketika kita membaca sabda bahagia, kita melihat karakter sempurna Yesus Kristus. Sementara Yesus tidak pernah harus meratapi dosa-dosanya karena Dia tidak berdosa. Dia masih menjadi manusia yang penuh kesengsaraan dan yang biasa dalam duka. Dia tidak pernah harus lapar dan haus akan kebenaran, karena Dia adalah anak Allah yang kudus. Tapi Dia senang akan kehendak Bapa dan menemukan kepuasannya dalam melakukannya. Satu-satunya cara kita dapat mengalami kebenaran sabda bahagia adalah melalui kuasa Kristus. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih karena kehadiran-Mu yang datang untuk menggenapi hukum Taurat atau kitab para nabi. Ajarlah dan pimpinlah kami selalu dengan berserah kepada Roh Kudus dan membiarkan Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami agar kami dapat memenuhi hukum-Mu. Sebab Roh Kudus memampukan kami menjalani kehidupan yang sempurna tanpa dosa, yang juga berarti bahwa Kristus menghidupi hidupnya melalui kami oleh kuasa Roh-Nya. Kuatkan kami Tuhan meneladani Engkau dalam kehidupan kami melalui kuasa Kristus. Di sepanjang hari ini kiranya Engkau yang melawat kami dan memberkati apa yang kami kerjakan sehingga menjadi sukacita dan berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kiranya seluruh jemaat dan pelayan-Mu agar senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang sakit, hiburkanlah setiap jemaat-Mu yang sedang berada dalam keadaan duka dan ajarlah kami bersyukur di setiap perjalanan kehidupan kami. Berilah berkat-Mu untuk orang tua kami, saudara-saudara kami, kerabat dan keluarga kami. Ampunilah kami dari segala dosa kami agar kami disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.